Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada amma ba'du. Para mahasiswa, mahasiswi di kelas ini yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari Rabu ya, tanggal 6 Oktober 2021 bertepatan dengan hari Rabu terakhir di bulan Safar ya teman-teman. Tanggal berapa Safar hari ini? Ada yang tahu? 29 bukan Pak? 29 Safar. Siapa yang jawab? Inayah Pak. Iya, Inayah, betul. Tanggal 29 Safar. Adakah yang tahu bertepatan dengan peristiwa apa? Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ya, coba cari tahu. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ada sebuah peristiwa atau ada dalam ajaran Islamnya itu ada dari something. Silakan. Searching kan semuanya depan laptop. Ada yang bisa memberi informasi? Sudah saya share di WA Group. Jadi, apa? Hari Rabu terakhir di bulan Safar apa? Rabu Pungkasan. Rabu Pungkasan. Dalam bahasa lainnya Rabu Wekasan. Ya. Sudah saya share. 2A.
Ya. Hari ini teman-teman, coba host di open share screen-nya. Sudah, Pak. Ya. Oke ya. Nah, di hari Rabu terakhir pada bulan Safar, tepatnya hari ini. Dalam sejarah Islam dicatat bahwa pada hari ini dulu Rasulullah jatuh sakit. Ya. Selama 12 hari berturut-turut dimulai sakitnya di hari Rabu. Terakhir di bulan Safar. Dan di hari ke-12 hari Senin Maulid Rasulullah SAW wafat meninggal dunia. Di hari ini Allah menurunkan ke dunia dijelaskan dalam beberapa kitab sebanyak 360.000 macam bala, musibah, penyakit, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Hakikat daripada bala, musibah, itu baik yang musibah kecil maupun musibah besar. Penyakit kecil maupun penyakit besar. Penyakit yang secara zahir maupun yang secara batin tidak kasat mata. Maka kita dianjurkan untuk sedekah walau kana 1.000. Ya. Dianjurkan untuk sedekah walau kana 1.000. Kemudian amalan-amalannya teman-teman sekalian nanti baiknya ya, karena perpindahan hari di dalam Hijriyah itu perpindahannya malam hari atau maghrib? Maghrib. Tanya. Maghrib ya. Jadi nanti maghrib itu sudah mulai masuk bulan apa? Rabiul Awal. Ya, betul. Telah masuk bulan Rabiul Awal. Mulai tadi malam, ba'da maghrib sebetulnya sudah bisa untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Bisa 2 kali salam atau 1 kali salam. Ya. Untuk apa? Untuk sholat sunat hajat, lidaf'il bala, mencegah bala, mencegah musibah. Ya. Tata caranya, rakaat yang pertama setelah baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 17 kali. Alhamdulillah tadi pagi saya mempraktekkan 17 kali surat Al-Kautsar itu cepat ya. Tidak pasa. Kayaknya saja 17, panjang, lama. Kalau sudah dijalani mah cepat. Karena suratnya, ayatnya sedikit. Beda lagi kalau misalkan 17 kali itu surat Al-Baqarah. Nggak akan selesai 1 jam. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 5 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat ketiga setelah Fatihah baca surat Al-Falaq 1 kali. Rakaat keempat surat An-Nas 1 kali. Setelah salam membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz dallat bi'izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammil ya mutafaddilu ya mun'im ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minimal nih teman-teman kalian baca doa ini ya yang sudah saya tadi bacakan bersama-sama. Intinya kita meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada wabah yang memungkinkan itu turun ya di hari ini, di hari Rabu terakhir bulan Safar. Menurut ilmu hakikat ya, kalau sudah ada keterangan seperti itu kita harus mawas diri. Mawas diri. Jangan apatis. Ya. Jangan apatis. Karena sudah dibuktikan dengan adanya wabah pandemi seperti ini yang tidak terlihat kan. Bangsanya bangsa lembut lah kira-kira itu. Wabah ini corona. Bangsanya bangsa yang tidak kasat mata. Tetapi jelas ketika dibuktikan melalui alat-alat yang lebih terkini ya. Makanya wabah saja, COVID saja itu banyak variannya. Delta, apalah, inilah, itulah gitu ya. Varian-variannya ini persis 360.000 macam penyakit. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah, senantiasa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah, maha suci Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Wala haula, dan tiada yang meliputi, yang bisa melindungi. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim. Melainkan atas kehendaknya, iradahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha luhur. Teman-teman sekalian, selanjutnya mari kita buka perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Suratul Fatihah ini kita sekali lagi dihindarkan dari segala wabah, dari segala macam penyakit, dari segala bentuk bala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri sore hari ini untuk menyampaikan materinya. Pak, saya Pemateri izin share screen ya, Pak. Peradaban Islam Turki Utsmani sampai Nusantara. Iya, betul, Pak. Nanti setelah presentasi, saya minta diputarkan video terkait Turki Utsmani, dan video yang kedua adalah Islam di Nusantara, perkembangannya. Akan saya kirimkan linknya di WhatsApp group. Terima kasih. Silahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum semuanya, apakah suara saya terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Subur dan teman-teman semua. Saya Rafa Marsala Absari bersama teman saya yaitu Laili Angelina akan memaparkan mengenai topik sejarah peradaban Islam di masa Utsmani dan sejarah Islam di Nusantara. Next. Pokok agenda yang akan kami bahas adalah kerajaan Utsmani dan Islam di Nusantara. Pembahasan pertama adalah kerajaan Turki Utsmani. Penyebab awal kerajaan Utsmani adalah karena jatuhnya Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah telah jatuh karena serangan bangsa Mongol sehingga pasca jatuhnya Baghdad menyebabkan persebaran ulama akibat migrasi. Sehingga dapat dikatakan pada 1200 sampai 1500 Masehi, Islam mengalami kemunduran dan baru mengalami kemajuan kembali pada zaman Turki Utsmani yang hampir menguasai seluruh wilayah Islam. Sejak itu, Islam mengalami desentralisasi dan disintegrasi. Next. Setelah Islam mengalami desentralisasi dan disintegrasi, kemudian umat Islam bangkit dan ditandai dengan eksisnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani Turki pada tahun 1281 sampai 1924 Masehi. Yang kerajaan kedua adalah Kerajaan Syafawi di Persia, yaitu pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Yang ketiga adalah Kerajaan Mughal di India, yaitu 1482 sampai 1530 Masehi. Namun, kali ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berasal dari nama sang pendiri, yaitu Utsman putra dari Etrugol. Utsman menjadi raja pertama pada tahun 1801 Masehi. 1281 Masehi. Kerajaan Utsman ini hancur di tangan Khalifah Abdul Majid II pada tahun 1924. Kerajaan Utsmani mengalami kemajuan di masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566. Pada masa Sulaiman ini, wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani tersebar di 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan Eropa. Di Asia ada Armenia, Irak, Suriah, Hejaz, dan Yaman. Di Afrika ada Mesir, Tunis, Libya, dan Aljazair. Di Eropa ada Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania. Dengan demikian, warga negara kerajaan Utsmani sangat beragam hingga agama dan keyakinannya. Pada masa kekuasaannya, umat Islam dan Kristen dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai.
Masa Sulaiman Al-Kanuni. Digelar Al-Kanuni karena untuk menghormati jasa beliau dalam menyusun Kanun Nameh. Namanya juga diabadikan sebagai nama himpunan undang-undang. Undang-undang yang berhasil dibuat dalam 40 tahun ini diantaranya mengatur administrasi peradilan, promisi jabatan, sistem perpajakan, dan mengatur mengenai relasi adat dan kanun. Masa Sulaiman Al-Kanuni berkontribusi banyak, diantaranya adalah membangun madrasah dan perguruan tinggi. Madrasah-madrasah itu dibedakan berdasarkan 3 tingkat pendidikan. Madrasah tingkat terendah mengajarkan nahwu, syaraf, mantik, dan lain-lain. Madrasah tingkat kedua menekankan pengajuan literatur dan retorika, sedangkan madrasah tingkat 3 yaitu perguruan tinggi mengajarkan hukum dan teologi. Selain itu, Sulaiman Al-Kanuni juga banyak membangun fasilitas publik seperti jalur kereta, sekolah, rumah sakit, jembatan, terowongan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur itu sebagian besar merupakan karya seorang arsitek kepercayaannya yang bernama Sinan dan beragama Kristen. Kemunduran Kerajaan Utsmani. Sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, Kerajaan Utsmani mengalami sejumlah kegagalan dan kemunduran. Pada awal abad ke-20, Turki Utsmani sudah sulit dipertahankan. Mustafa Kemal Atatürk berhasil menumbangkan pasukan Turki Utsmani dalam perang kemerdekaan. Tak pelak lagi, Kemal Atatürk membubarkan Kesultanan Turki Utsmani pada tanggal 1 November 1922 Masehi dan membubarkan Kekhalifahan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik Islam di Nusantara. Nah, seperti yang telah disinggung oleh rekan saya tadi, di mana sejak jatuhnya Daulah Abbasiyah ke tangan Hulagukan, dunia Islam kan mengalami desentralisasi dan disintegrasi. Kenapa tuh disebut desentralisasi? Karena pada masa itu tak ada lagi ibu kota Daulah Abbasiyah dan Khalifah yang menjadi rujukan semua umat Islam. Yang terjadi justru disintegrasi. Sehingga yang awalnya ini umat Islam hidup dengan rukun dan tentram, malah dinasti-dinasti kecilnya itu saling terpecah-pecah dan menyerang satu sama lain. Tapi di sini menariknya kita juga harus mengambil hikmah dari kejadian kemunduran yang sempat dirasakan oleh Islam sendiri. Di mana menariknya kemunduran tersebut justru mengakibatkan pengaruh Islam terbawa ke berbagai penjuru dunia, salah satunya Nusantara. Di mana pada abad ke-13, Islam itu telah masuk ke Samudra Pasai. Dilanjutkan pada masa ke-15, Tanah Jawa telah di bawah pengaruh Wali Songo. Di sisi lain, waktu tepatnya Islam hingga kini masih menjadi perdebatan gitu, dan sulit untuk diverifikasi. Hal ini dikarenakan banyak spekulasi dari ahli-ahli yang berbeda. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa Islam itu telah masuk ke Nusantara pada zaman Daulah Umayyah. Tapi bukti kesejarahan yang kita punya menyatakan bahwa Islam itu baru masuk pada abad ke-13. Nah, yang dibuktikan dengan fakta arkeologis berupa seperti ini, ada makam Sultan Malik As-Soleh yang meninggal pada tahun 1297 Masehi di Lok Sumawe. Kemudian di samping seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa Kerajaan Samudra Pasai telah berdiri dan Jawa telah dikuasai oleh para pendakwah yaitu Wali Songo. Selain itu, pada tahun 1111 di mana Indonesia kan masih kental nih dengan kerajaan Hindu-Buddha, contohnya ada Majapahit dan Sriwijaya yang kita tahu kekuasaan mereka tuh telah mencapai penjuru-penjuru Asia. Sehubungan dengan hal itu, dakwah yang dikembangkan, khususnya dakwah Islam yang dikembangkan di Nusantara, disebut juga dakwah bil mauzatil hasanah, yaitu dakwah yang dilakukan bukan dengan perang. Nah, saya ingin menyinggung lagi seperti yang telah dikatakan oleh Rafa, bahwa kerajaan Turki Utsmani ini kan berdiri pada tahun 1500 hingga 1924, di mana pada tahun menjelang akhir kekuasaannya tersebut, di Indonesia pun telah berdiri sejumlah organisasi keislaman, seperti Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan pada abad ke-17 hingga ke-18, Indonesia ini bisa dikatakan
telah terjadi surplus ulama. Seperti ada Yusuf Al-Makassari, Syekh Al-Minangkabawi, Abdul Somad Al-Palimbani, Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansyuri, Syekh Abdul Karim, dan Nafis Al-Banjari. Meskipun pada saat itu para ulama masih menggunakan Hijaz sebagai pusat ilmu pengetahuan. Namun hingga abad ke-19, di mana Indonesia ini masuk ke abad perjuangan kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan, Indonesia juga mengalami panen ulama yang terus berlanjut, istilahnya seperti itu. Kemudian progres yang terjadi pada perkembangan berikutnya dapat diambil contoh dari Syekh ilmu hadis. Ada juga Syekh Nawawi Banten dan berdampak besar hingga kini karena pondok pesantren, terutama kita lihat sekali lagi bahwa terdapat hal unik yang terjadi pada pertengahan abad ke-19. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada abad 19, baik di Indonesia tuh memiliki ulama tersohor seperti Syekh Nawawi Banten yang saya sebutkan sebelumnya, ada Syekh Mahfud Termas, dan Kiai Holil Bangkalan. Sedangkan di Mesir terdapat istilah pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan nama-nama lainnya yang pasti teman-teman udah familiar tuh ngedengarnya. Tapi yang belum tersentuh oleh sejarah di sini adalah sebenarnya ada nggak sih relasi yang terjadi antara para ulama Indonesia dan pembaharu Mesir? Soalnya nih, menurut bukti, pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Ahmad Dahlan, beliau tuh selalu membaca buku karya Jamaluddin Al-Afghani, salah satu pembaharu Mesir. Bahkan hingga saat menaiki kereta pun, Kiai Ahmad Dahlan ini membaca buku-buku karya Jamaluddin tersebut. Karena itu, Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan para pembaharu Islam di Mesir. Kemudian ada juga organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama atau yang kita tahu sebagai NU yang berdiri lebih baru, yaitu pada tahun 1926. Namun NU ini mempunyai perbedaan fokus, di mana NU berfokus kepada cara mengkonservasi, berfokus pada pembaruan Islam seperti Muhammadiyah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dunia di Indonesia ini pada zaman Turki Utsmani berdiri hingga akhir kerajaan tersebut telah banyak mengembangkan ilmu pengetahuan. Buktinya terdapat pondok-pondok pesantren yang berusia sangat tua. Itu kalau kita tahu pesantren Sidogiri di Pasuruan, pesantren juga itu kalau dengan Turki Utsmani sendiri berinisiasi pemerintahan atau politik karena Turki Utsmani kan berdiri hakikatnya sebagai kerajaan. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan lagi, mungkin teman-teman pada nanya nih, kok kebanyakan pondok pesantren nih berdirinya di wilayah-wilayah yang istilahnya bukan ibu kota gitu. Coba kalau misalnya teman-teman lihat di Jakarta dan tempat-tempat lainnya yang istilahnya termodernisasi, itu tidak dominan disinggahi oleh pondok-pondok pesantren. Hal itu dapat dijelaskan dari kilas sejarah, di mana pada abad ke-16 yang kita ketahui kan VOC masuk nih ke Nusantara. Sehingga pondok-pondok pesantren ini yang dulunya berbasis di tengah perkotaan harus menggeser basisnya ke daerah lain agar ilmu pengetahuannya tetap dapat dilanjutkan untuk diajarkan. Oleh karena itu, pesantren-pesantren yang telah berdiri sejak lama kebanyakan berasal dari wilayah-wilayah daerah. Nah, sayangnya di tengah kegesitan perkembangan ilmu pengetahuan Islam di abad ke-19, Indonesia tuh justru disibukkan dengan perang, di mana pondok pesantren tadi sibuk bertindak juga untuk melawan penjajah dari bangsa Barat. Sedangkan kekuasaan Turki Utsmani sendiri semakin melemah. Memang pada akhirnya pribumi itu dapat melantangkan kemerdekaan, namun terdapat konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu tumbangnya kekuasaan Turki Utsmani, sehingga sejak tahun 1924 perkembangan Islam tuh mulai dikotak-kotakan. Kan awalnya tuh Islam berdiri dalam satu kerajaan Turki Utsmani, namun saat Turki Utsmani runtuh terdapat kotak-kotak
perkembangan Islam yang dikontekskan dalam bangsa dan negara, seperti Arab Saudi, Mesir, dan juga Syam. Nah, sedangkan bagi Indonesia sendiri, setelah menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, banyak partai politik yang berdiri di Indonesia, salah satunya termasuk partai politik Islam. Hal tersebut memulai kembali untuk memfokuskan pesantren sebagai sentra-sentra perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, setelah menyampaikan presentasi, saya izin untuk menampilkan video yang telah dikirimkan oleh Pak Subur. Sebentar ya, teman-teman. Pada satu malam di tahun 1200. Mohon maaf sebelumnya, apakah udah terlihat layarnya dan terdengar suaranya? Sudah. Oke. (1999 Masehi), salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi. Sebuah pohon besar keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Muslim bernama Timur Leng. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara. Memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani,
dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna. Kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel, kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453, ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang sultan. Puncak kejayaan dinasti Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung, yang memerintah antara 1520 hingga 1566, Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526, dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an, sepeninggal Sultan Sulaiman. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani.
yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V. Bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen sanki bütün İslam beldeleri düştün. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di Blok Sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Zamrud Khatulistiwa. Kekayaan alam dan ekologi kawasan ini menjadi magnet bagi tujuan migrasi, bahkan sejak era manusia purba. Peradaban Nusantara pun berkembang dengan keberagaman yang tak ternilai harganya. Mulai dari suku dan bahasa, seni dan budaya, sampai aliran kepercayaan dan agama. Sampai penjelajah Eropa datang, mula-mula berdagang untuk kemudian berperang. Peristiwa-peristiwa pahit Mohon maaf Pak Sugur, sebelumnya saya ingin bertanya untuk video kedua apakah jadi di skip atau kita nonton sebagian dahulu ya Pak? Iya, diatur saja bagian-bagiannya, mana yang perlu di skip dari 30 menit ini. Oke, baik Pak. Robek kedamaian Nusantara, pelan-pelan menenggelamkannya dalam kubangan kegelapan. Berabad-abad di bawah penjajahan. Tahun dari abad 11 sampai abad 17. Kerusakan akibat perang ini mendedahkan luka dan dendam. Tidak lagi mendapat pasokan kebutuhan dari kawasan Asia. Mereka kemudian dipaksa menjelajah samudra, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah. Para penjelajah Eropa pada masa itu sesungguhnya hanya noktah kecil dalam samudra luas perdagangan di Asia. Demikian juga dengan hasrat diri dan janji muluk orang-orang Eropa satu persatu ditaklukkan. Demikian juga dengan strategi hegemoni di antara orang Eropa sendiri yang membagi dan mengkapling dunia sebagai tanah jajahan mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin bercokol, karena mereka sebenarnya awalnya hanya ingin berdagang. Tapi karena mereka terlibat dalam politik-politik lokal, kemudian menawarkan konsesi-konsesi ketika terjadi
perebutan kekuasaan di banyak tempat di Jawa dan banyak tempat di Nusantara, itu kan investasi yang besar. Jadi akhirnya mereka itu udah banyak mengeluarkan modal untuk terlibat dalam internal urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan ketika mereka bangkrut, mereka tidak miskin karena mereka punya wilayah yang sangat luas yang mereka udah investasikan dalam periode yang panjang. Jadi ketika mereka bangkrut di abad ke-19 awal itu diambil alih oleh negara. Negara itu udah punya geografi yang luas, itu yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Bangsa Eropa ini kan semua berkontestasi, mereka ingin menguasai, tapi mereka sendiri, misalnya di Jakarta, kita bisa lihat kontestasi antara Inggris dengan Belanda, dengan Portugis gitu ya. Itu di Hindia Belanda, Nederland atau Hollandia. Kerajaan kecil di benua Eropa menjajah wilayah ini berabad-abad lamanya. Dalam upaya mengekalkan penguasaan atas Nusantara, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mengatur hampir seluruh segi kehidupan kaum pribumi, termasuk kehidupan umat Islam, yang sekian abad sebelumnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam peradaban Nusantara. Ada banyak teori ya, tentang pendapat Islam masuk ke Nusantara ini, mulai seperti apa bentuknya, kemudian kapan, bagaimana, dan abad berapa. Tapi secara inti adalah hampir semua pakar sejarah itu sepakat dan mereka yang terkenal, gold, God, and glory. Gold atau emas untuk menunjukkan pencarian mereka akan hasil bumi, seperti hasil tambang dan rempah. God atau Tuhan untuk menyatakan misi penyebaran ajaran agama mereka. Dan glory atau kejayaan sebagai tantangan untuk mewujudkan kemenangan di seluruh penjuru dunia. Berhubung tadi kita udah dengerin presentasi dan nonton video, sekarang kita sampai ke sesi diskusi. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh ditanyain. Silahkan angkat tangan tuh, banyak yang angkat tangan. Iya, boleh. Oke, saya ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rovandi Raga dari Teknik Berproses 2021. Ingin bertanya terkait subbab kemunduran Kerajaan Utsmani. Itu kan sebelumnya kan Kerajaan Utsmani itu kayak kuat banget gitu ya. Bahkan yang di Perang Mohawk yang melawan aliansi dari Eropa, kalau nggak salah tadi saya dengar itu bisa menang. Nah, kira-kira apa sih penyebab kayak kemunduran Kerajaan Utsmani, dan mungkin bisa dijelaskan gitu ya, siapa sih Kemal Atatürk itu yang kayak jadi orang utama yang menyebabkan kemunduran di Kerajaan Utsmani. Terima kasih. Iya, mungkin selanjutnya boleh Iin langsung nanya aja. Oh iya, teman-teman, ini pertanyaannya kita kumpulin dulu, ntar baru kita jawab ya. Oke, aku dulu ya. Tadi kan di video sama di PPT sempat nyinggung tentang pesantren yang kurang beradaptasi di masa sekarang. Nah, menurut kalian itu harusnya pesantren itu melakukan apa gitu supaya untuk memperbaiki kesulitan, untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi. Itu aja sih.
Boleh, Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani dari Teknik Kimia. Saya mau nanya, Turki kan sekarang menganut paham sekularisme ya. Ada nggak sih kayak pengaruh dari kerajaan Utsmani ini sendiri atau dari jatuhnya kerajaan Utsmani ini terhadap keputusan itu? Itu aja, makasih. Boleh lanjut ke Midat sama Torik dulu mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pasya. Saya pengen nanya, tadi kan ada ini ya, masa-masa di mana Indonesia mengalami surplus ulama gitu kan. Nah, apa faktor utama yang membuat ulama itu banyak sekali gitu kan? Terus juga banyak banget ulama yang studi di Jazirah Arab kan, gitu. Apa sih faktornya? Terima kasih. Boleh, Torik. Kan nama saya Torik. Saya mau nanya, kalau agama lain kan motivasinya kan itu ya tadi ya, gold, God, glory. Nah, kalau dari materi tadi itu kayaknya kan apa ya, agama Islam itu juga sama-sama gitulah, sama-sama nari itu. Nah, apa sih yang bikin Islam ini beda dari yang lain, dari penyebaran kekuasaan yang lain? Oke, teman-teman, berhubung ini udah ada 5 pertanyaan, mungkin dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di sini dulu. Ya, saya ingin menjawab pertanyaannya Aryo, yaitu apa penyebab kemunduran Turki Utsmani dan siapa sih si Kemal Atatürk itu bisa memundurkan kerajaan Utsmani kan. Jadi si Kemal Atatürk ini merupakan seorang perwira militer dari negara Turki yang memimpin revolusi negara. Nah, si Atatürk ini dikenal yang merampas kekuasaan kekhalifahan Utsmani. Jadi dia tuh merampas kekhalifahan Utsmani, jadinya si kerajaan Utsmani ini bisa runtuh. Dan nggak hanya itu, dia tuh yang tatanan rakyat Turki yang sebelumnya itu kayak nilai-nilai Islamnya itu kuat, dan dia yang menciptakan Turki itu sebagai negara sekuler itu. Apakah menjawab, Aryo?
Itu faktor internal atau emang ada faktor eksternal lainnya juga? Mungkin izin menambahkan, boleh nggak? Boleh, Pasha. Mungkin terkait kemunduran Turki Utsmani itu bisa dari faktor lain, yaitu kalahnya Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama. Jadi itu bisa jadi faktor kemunduran juga. Oh, oke. Berarti kayak kalah dari musuhnya juga ya, terus dari internal juga ada yang nggak beres, kayak Kemal Atatürk itu ya. Makanya bisa mundur gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya Ari juga menyinggung pertanyaannya Ninis, yaitu pengaruh ajaran sekularisme terhadap kemunduran Turki Utsmani. Jadi sebenarnya itu nggak ada pengaruh yang langsung, karena kerajaan Utsmani itu runtuhnya tuh pada tahun 1924. Sedangkan kebijakan sekuler itu baru muncul pada tahun 1928. Cuman karena kerajaan Utsmani ini menonjol di bidang militer, jadi tuh kayak banyak sehingga nggak mampu menghapus Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Turki gitu. Jadi kesimpulannya kayak belum ada pengaruh langsung sih. Apakah menjawab Anissa? Itu sebenarnya pertanyaannya bukan pengaruh ajaran sekularisme, tapi kayak kemunduran Turki itu sendiri kayak mempengaruhi keputusan Turki buat memilih menganut paham sekularisme atau enggak. Tapi tadi udah menjawab sih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya dibenerin. Oke. Udah benar gini nggak nih pertanyaannya? Iya udah benar. Oke, makasih. Oke, selanjutnya mungkin dari saya akan menjawab pertanyaan Trinaya terlebih dahulu mengenai apakah pesantren tersebut telah beradaptasi di masa modernisasi seperti ini. Menurut saya pribadi pesantren sudah cukup berkembang di masa globalisasi seperti ini dan tidak pantas tetap dipandang sebelah mata oleh orang-orang, karena yang harus kita ketahui bahwa pesantren tersebut hingga kini itu menganut ajaran bukan cuma kognitif, tapi ada psikomotrik dan afektif. Jadi meskipun sejarah yang udah ada di video tadi, khususnya di zaman Orde Baru ya, itu kan pondok pesantren sempat terpinggirkan gitu, gara-gara banyak pandangan orang yang mengatakan bahwa pesantren itu tidak tepat untuk dijadikan tempat pendidikan yang kompetitif. Terus juga pesantren itu sempat dari video yang tadi kita lihat bersama-sama, lulusan pesantren itu dilarang masuk ke perguruan tinggi karena ijazahnya dianggap tidak setara gitu dengan sekolah-sekolah pada zaman seperti itu. Nah, di sisi lain saat ini Indonesia kan mengalami banyak problematika moral ya. Ada degradasi moral, rendahnya sikap nasionalisme, dan lain sebagainya. Hingga saya ingat banget waktu saya SMP itu kurikulumnya diganti karena pada puncak masalah moral tersebut, pada kurikulum baru terdapat kurikulum pendidikan karakter untuk diterapkan di sekolah-sekolah umum. Jadi menurut saya kesimpulannya pondok pesantren itu justru telah menjadi pelopor gitu mengenai apa yang belum bisa dilihat secara fokus oleh masyarakat umum. Buktinya kan di
pondok pesantren tadi telah diajarkan mengenai psikomotrik yang baru diajarkan dan dijadikan kurikulum tetap oleh pemerintah di Indonesia pada masa-masa sekarang-sekarang ini. Begitu. Inaya, apakah menjawab? Jawab, kasih. Oke. Selanjutnya, buat pertanyaan Pasha, faktor terdapatnya banyak ulama dan yang melanjutkan studi di Arab. Kalau berdasarkan dari apa yang saya tangkap dan apa yang saya baca, faktornya itu karena tadi kan di Indonesia udah banyak banget kan pondok pesantren yang bahkan berdiri sejak 1700-an. Sedangkan surplus ulama istilahnya itu baru terjadi pada tahun 1800 hingga 1900-an. Jadi faktor terdapat banyaknya ulama atau surplus ulama itu karena di internal Nusantara sendiri telah digalakkan pondok-pondok baik itu di basis perkotaan maupun di wilayah-wilayah. Nah, kenapa banyak yang studi di Arab? Karena seperti yang udah dijelasin di PPT kan para ulama itu berpedomannya ke Hijaz. Jadi Hijaz itu merupakan salah satu tempat kayak pusat ilmu pengetahuan di sekitar Arab-Araban gitu. Nah, karena pedomannya ulama itu kepada Hijaz pada saat itu, makanya banyak santri-santri yang diberangkatkan ke Arab untuk lebih memahami lagi dan mendalami tentang Hijaz-Hijaz tersebut. Gimana, Pasha? Oke, terima kasih. Oke. Terus mungkin untuk pertanyaan Torik, mau ngasih pendapat aja sih. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya tujuan Islam dan Barat ini kan semboyan glory gospel intinya mencapai kesejahteraan. Nah, Islam pun juga mendirikan kerajaan, terus melakukan istilahnya perluasan wilayah, itu kan juga untuk kesejahteraan dan penyebaran agama Islam. Bedanya tuh bukan di tujuannya, tapi di pelaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan. Kalau bangsa Barat, seperti yang kita udah tahu, kan cara mereka mencapai tujuannya dengan perang, terus dengan menjajah sebagai bentuk perluasan wilayah. Tapi kalau Islam, seperti yang udah tadi saya bilang, cara Islam itu menyampaikan dan memperluas wilayah dakwahnya bukan dengan cara perang, namun dengan jalan damai, sehingga tetap bisa mencapai tujuan-tujuannya. Jadi secara kasar, ya mungkin Islam itu juga dengan tujuan tersebut gitu, yang secara garis besar dapat kita katakan satu kesatuan kesejahteraan. Namun caranya yang lebih halus dan dapat diterima oleh banyak masyarakat di berbagai penjuru dunia. Gitu, gimana Tori? Oke, mantap. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang masih bingung atau ingin berdiskusi? Boleh Intan nanya lagi? Boleh. Tadi kan ngomongin soal pesantren ya. Nah, zaman sekarang banyak banget pesantren yang ada kasus pembulian, kasus pencabulan dan lain-lain. Nah, itu tanggapannya gimana? Apakah dengan kasus tersebut membuat pesantren masih relevan gitu?
Mungkin karena ini pendapat, saya mau nyampein pendapat saya dulu. Kalau Rafa ada tambahan, boleh ntar ditambahin. Kalau pendapat saya, kalau mau dikatakan relevan atau tidaknya, kita kan nggak boleh ya mandang kayak gara-gara misalnya cuma ada 1 atau 2 atau beberapa pesantren yang terdapat insiden buruk seperti itu, lalu kita menyamaratakan bahwa semua pesantren itu tidak relevan, kan kita tidak boleh menyamaratakan seperti itu. Apalagi mungkin di sini saya sempat berdiskusi dengan beberapa guru-guru saya bahwa sebenarnya di Indonesia itu pelik politik Islam kan memang agak sensitif, sehingga pada mungkin awal-awal pandemi teman-teman banyak yang ngedengar atau ngelihat berita-berita yang disampaikan di televisi itu bahwa ada tindak kekerasan seksual yang terjadi di tempat-tempat ibadah, khususnya masjid dan segala macam, dan banyak berita-berita lainnya yang istilahnya itu banyak ditayangkan untuk memojokkan Islam. Di sini saya tidak memihak siapa-siapa, saya di sini netral sebagai pihak yang mengamati saja. Namun menurut saya tanggapan tidak relevan atau relevannya tidak bisa dilihat menggunakan salah satu sudut pandang saja, tapi sudut pandang lain yang banyak istilahnya mengheboh-hebohkan insiden yang ada, sehingga menggiring opini kita sebagai masyarakat untuk menganggap bahwa tempat-tempat pendidikan seperti ini, seperti pondok pesantren, tidak relevan. Namun kita balik lagi ke hakikat adanya pondok pesantren, bahkan termasuk tempat pendidikan yang udah tertua kan di Indonesia, bahkan sebelum UI dan ITB, pondok pesantren udah berdiri dengan hakikat yang baik dan banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh inspiratif gitu. Jadi mungkin lebih ke jangka panjang dan jangan terdistraksi kepada jangka pendeknya untuk melihat kerelevanan suatu hal itu ada, gitu aja sih menurut pendapat saya. Sebenarnya udah dibilang sama Anggi tuh udah lengkap banget. Tadinya aku mau ngasih pendapat hal yang sama, cuman udah dibahas juga sama Anggi. Jadi ya intinya jangan menyamaratakan satu kasus ke semua bidang lainnya gitu. Mungkin dari Pak Subur ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan? Gimana teman-teman, apa masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyain? Cukup ya, Mbak? Ya, cukup, Pak. Udah bagus. Oke, silakan ditutup, disimpulkan. Ya, jadi mungkin kesimpulan dari kelompok kami mengenai materinya sendiri, yaitu sejarah kerajaan Turki Utsmani dan Islam di Nusantara tentunya memiliki kesinambungan antara satu dengan lainnya. Dan di sini kita dapat menarik beberapa hikmah, di mana dengan adanya keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, menimbulkan sisi positif lain, di mana para ulama-ulama Islam semakin menyebar di seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan dakwahnya dan mengajak penganut masyarakat-masyarakat lainnya untuk berada di jalan kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 5. Give applause. Terima kasih kepada kelompok 5
saudari Laili Angelina dan saudari Rafa Marcella yang telah menyampaikan presentasinya dengan cukup baik, dan seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi. Saya perlu absen langsung satu-satu atau cukup ini saja ya? Cukup laporan dari Ketua Suku. Bebas aja sih Pak, tapi kalau dari yang partisipan sih semuanya udah masuk Pak. Oke, semuanya masuk. Berarti karena waktu saya tidak semuanya. Karena waktu. Baik. Saya ingin tanya kepada seluruhnya bisa menjawab. Kita sharing. Terkait peradaban Turki Utsmani dan masuknya Islam di Nusantara, yang mana populer dakwah Islam di Nusantara, mula-mula yang populer itu adalah oleh para wali songo. Lebih dulu mana wali songo dengan kolonialisme? Ditinjau dari aspek kesejarahan. Jadi untuk semuanya ditinjau dari aspek kesejarahan. Lebih dulu mana datangnya wali songo yang mendakwahkan di bumi Islam Nusantara ini dengan kolonialisme? Izin menjawab Pak, setahu saya lebih duluan wali songo Pak. Waktu itu Sunan Ampel udah sampai udah kayak berdakwah di Nusantara sejak tahun 1400-an, sedangkan Belanda aja baru datang sekitar abad ke-16 Pak. Baik, ya betul. Lebih dulu wali songo. Jadi 14 ya, abad keberapa wali songo datang itu? 13-14. Iya, 14 Pak. Itu berarti semasa dengan masanya Turki Utsmani yang berapa abad? Pemateri Turki Utsmani itu, masa peradaban Turki Utsmani itu berapa abad? Dari 1500 sampai 1900-an, Pak. Berarti 15 sampai 19. Apa enggak kurang? 7 abad. Sumber lain, kelas lain tadi menyebutkan hampir 7 abad. Iya, Pak. Ada yang bilang juga dari 1290-an sih, Pak. Ya, boleh lah ya. Cikal bakalnya. Ertugrul. Ya, pendirinya siapa? Osman Ertugrul kan? Usman Ertugrul. Ya, cikal bakalnya kurang lebih abad 12-13 itu sudah mulai dirintis. Saya akan berbicara masalah rintisan. Saya akan berbicara ada 4 siklus menurut Ibnu Khaldun dalam teori sosialnya, dikutip dari kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Saya kalian catat. Dalam meninjau menganalisis peradaban ada 4. Ya, yang pertama dari mulai Umayyah sampai kepada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam di Nusantara yang terakhir, ya, itu ada masa siklus yang pertama dari mulai siklus perintis, ya, founding fathers, para perintis. Masa perintis ini luar biasa.
masanya berdarah-darah, masanya rela, ikhlas, berkorban, berjuang, sudah nggak mikir lagi yang namanya habis capek tenaga, sudah nggak mikir lagi yang namanya harta, habis untuk diperjuangkan, seluruhnya dikerahkan. Ya, kita memotret diri kita nih, mau jadi masa perintis atau bagaimana nanti? Perintis nih, babak belur perintis itu. Ya, kalau misalkan dilihat tinjauan Turki Utsmani saja, itu Ertugrul itu luar biasa. Dia punya himmatul aliyah, punya cita-cita, keinginan yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Sehingga peradaban Turki Utsmani ini sampai membentang sekian abad. Ada yang menyatakan 7 abad. Ini kan luar biasa. Ya, ini perintis nih. Kalau misalkan para pendiri peradaban ini tidak kuat, secara intelektual tidak kuat, secara spiritual tidak kuat, secara sosial tidak kuat, berat. Sangat-sangat berat untuk mendirikan sebuah peradaban baru. Nah, ini yang pertama perintis. Yang kedua adalah penerus. Generasi penerus. Ya, generasi penerus ini hampir sama. Meneruskan sebuah peradaban, meneruskan sebuah lembaga saja, meneruskan sebuah kepemimpinan saja. Umpama Aryo terpilih jadi ketua BEM. Ketua BEM sebelumnya itu hebat, programnya itu bombastis. Itu berat. Ya, untuk menjalankan yang baik menjadi lebih baik itu kan butuh perjuangan, butuh pengorbanan, keikhlasan, udah nggak mikir apa-apa lagi, udah beramal, dan beramal. Nggak bisa leha-leha ini. Kedua masa ini nggak bisa leha-leha. Rebahan apalagi. Kira-kira seperti itu. Misalkan rebahan gitu, kuliah ya. Masa ini nih yang namanya belajarnya rebahan nggak ada ini. Dua masa ini misalkan belajarnya mau jadi founding fathers, belajarnya sambil rebahan dan seterusnya, nggak ada. Ini belajarnya mungkin sambil lari, sambil ini jungkir balik. Bahkan waktu tidurnya juga hanya sedikit. Mengenai waktu tidur ada Profesor Nabila Lubis. Ya, itu profesor perempuan di UIN. Ya, beliau bilang dalam sehari semalam saya tidur 4 jam itu sudah mewah. Ya, dari mulai masa remajanya dia bilang tidur 4 jam sehari, bisa tidur 4 jam itu sudah mewah gitu. Sudah hal yang mewah. Itu luar biasa. Itu sama ini para pendiri penerus ini berdarah-darah ya untuk memperjuangkan. Nanti siklus yang ketiga adalah siklus penikmat. Masa penikmat. Kenapa disebut masa penikmat? Ya, kerajaan sudah berdiri. Wilayah kekuasaan di mana-mana. Betul tidak? Tinggal duduk ongkang-ongkang kaki di istana, mewah, gemerlap, mau harta ada, mutiara ada, emas berlian tadi juga sudah ditayangkan ada. Nanti di sini ada kelemahan. Ada yang namanya masyakot, hambatan-hambatan. Di antara kendalanya adalah terbuai oleh harta, tahta, dan wanita. Kamu lihat. Peradaban pun harta, tahta, wanita. Ya. Gak sedikit, misalkan sekarang ada someone ketangkep KPK di salah satu tempat. Biasanya apa? Yang 3 ini. Harta, tahta, wanita. Semua ya. Kira-kira seperti ini masa-masa penikmat. Bahaya ini berada di masa ini.
kalau misalkan tidak kuat-kuat. Ya. Karena panjang 7 abad Turki Utsmani. Kita punya keturunan, terus punya keturunan, dan keturunan. Kaisar, khalifah. Nah, ini kalau misalkan tidak dirawat dengan intelektual dan spiritual keturunannya, masa penikmat nanti nikmatin terus. Nggak taunya yang namanya musuh itu bisa dari dalam dan dari luar. Dari dalam jelas memantau. Ya. Musuh dari dalam, kamu bisa lihat di beberapa film terkait tentang kerajaan mungkin. Ya. Film-film kerajaan. Itu musuh yang dari dalam luar biasa. Nggak kelihatan tapi nusuk dari belakang. Belum lagi musuh dari luar. Informasi serang, udah runtuh kerajaan. Nanti ini di masa yang keempat, udah ini kerjaannya harta, tahta, wanita, foya-foya. Ya. Terus saja seperti itu. Nggak pernah yang namanya belusuan ke rakyat. Nggak pernah meninjau rakyat di pasar, di ini. Rakyat sengsara bodoh amat. Yang penting upeti masuk ke daerah jajahan kekuasaannya itu. Yang penting upeti masuk. Terlambat upeti sedikit, langsung punishment. Seterusnya, dan seterusnya. Ini ada 4 siklus. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, 4 siklus itu adalah yang pertama ada masa atau generasi pendiri, ya, perintis. Yang kedua, generasi penerus. Yang ketiga, generasi penikmat. Yang keempat, generasi kehancuran. Begitulah peradaban membuktikan dari mulai Umayyah, terus ke Abbasiyah. Di Abbasiyah ada kerajaan-kerajaan kecil dan seterusnya. Al-Muwahhidun, Al-Fatimiyah. Al-Fatimiyah itu adalah salah satunya panglima dan rajanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Fatimiyah punya bekas sejarah yang dinamakan Universitas Al-Azhar Kairo yang sekarang masih ada. Ya. Sampai dengan ke Turki Utsmani tidak lepas dari 4 siklus peradaban. Demikian dari saya, sehubungan waktunya sudah mau maghrib, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri perkuliahan sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tugas resumenya sudah selesai ya. Hari ini terakhir yang belum. Ya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Mbak Leli sama Mas Aryo sudah ada ini belum yang dari kelas lain yang menghubungi ya? Belum Pak. Tadi saya cek email juga belum ada kabar sih. Oh iya. Ya mungkin lagi diedit sama ketua-ketua kelas masing-masing. Iya Pak. Sudah ada berapa ini yang masuk? Yang sudah terunggah? Udah lebih dari 3 sih Pak, saya cek hari Minggu kemarin. Udah lebih dari 3 ya? Oke, udah bagus. Tinggal nanti kalau ada yang menghubungi mungkin dibantu saja.